Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuji Pratiwi SEMM, dosen tetap program studi Bisnis Digital, Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi, Lemadu Keleng. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran pada proses sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh sesuai bidang keahlian saya, yaitu pengambilan keputusan bisnis, kode mata kuliah EBD 309 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa bisnis digital semester 4 yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk masing-masing pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep-konsep pembuatan keputusan dalam organisasi yang berkenaan dengan isu-isu strategis yang mendukung efektivitasnya seperti bounded rationality, uncertainty, negotiation, game theory, complexity, dan system thinking. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi: yang pertama, CPLS 8 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, CPLS 9 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Dan yang terakhir, CPL KU 1 menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Lebih lanjut, untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menyusun telaah staf dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dengan mengambil diskresi sesuai dengan kewenangannya. Dan CPMK 3, mahasiswa mampu merumuskan alternatif penyelesaian masalah prosedural terkait dengan efektivitas dan efisiensi organisasi serta manajemen sektor publik. Adapun sumber referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari pustaka utama dan pustaka pendukung. Pustaka utama yang diterbitkan pada tahun 2022 oleh Tahta Media Group berjudul Buku Pengambilan Keputusan dalam Bisnis. Dan pustaka pendukung yakni Pengambilan Keputusan Manajerial, Teori dan Praktik untuk Manajer dan Akademisi yang diterbitkan oleh Salemba 4. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan terdiri dari perangkat lunak seperti PowerPoint dan perangkat keras berupa laptop atau notebook, LCD proyektor, dan whiteboard. Sistem pembelajaran mata kuliah pengambilan keputusan bisnis ini menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Lebih lanjut, untuk penilaian yang digunakan kepada mahasiswa sesuai dengan yang tertuang di dalam RPS, yakni terdiri dari yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%, yang kedua, tugas dengan bobot 25%, yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 30%, dan yang terakhir, keempat, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 35%. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengambilan keputusan bisnis dengan materi pada pertemuan kedua, yakni dasar-dasar decision theory. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang adik-adik, jadi terima kasih ya. Ini kita mulai untuk di pertemuan kedua untuk mata kuliah pengambilan keputusan bisnis. Jadi sebelum saya gambarkan kembali pengambilan keputusan bisnis itu seperti apa, kita refleksi dulu. Minggu lalu itu kita membahas definisi dari pengambilan keputusan bisnis. Ada yang bisa menjawab kira-kira atau ada yang masih ingat pengambilan keputusan bisnis itu seperti apa? Ada dari kalian yang bisa menjawab? Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab secara detail apa sih itu definisi pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan adalah suatu sistematis dalam memilih satu alternatif solusi terbaik dari beberapa yang ada itu guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau menyelesaikan masalah tertentu. Nah, oke. Terima kasih. Bagus, terima kasih ya. Jadi sederhananya pengambilan keputusan itu kita diminta untuk memilih di antara alternatif-alternatif yang ada menjadi satu alternatif akhir yang nantinya akan diambil sebagai keputusan akhir
atau keputusan itu yang nantinya akan dipakai untuk melakukan tujuan yang kita ingin capai. Jadi kita mulai ya. Jadi kita mulai pengambilan keputusan bisnis di pertemuan kedua. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dasar-dasar decision theory. Nah, ada 2 tujuan pembelajaran yang mau kita bahas dalam pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, setelah selesai mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan teori dasar dari pengambilan keputusan, kemudian menjelaskan bagaimana bentuk perilaku pengambilan keputusan itu sendiri. Kita mulai. Yang pertama, teori dasar dari pengambilan keputusan. Para pakar memberikan pengertian keputusan itu sendiri dengan sudut pandang dan latar belakang pemikirannya. Yang pertama, menurut Irwan dan Mafrudoh di tahun 2017 dalam bukunya, keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Ya, jadi inti dari pengambilan keputusan itu kita diminta untuk memilih di antara berbagai macam alternatif yang ada, kemudian kita persempit menjadi satu alternatif akhir yang nantinya akan diambil sebagai tujuan. Nah, definisi ini mengandung 3 pengertian. Yang pertama, ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Pilihan-pilihan yang ada pun tidak boleh sekedarnya, atau tidak boleh pilihan tersebut jauh dari tujuan yang ingin kita capai. Yang kedua, ada beberapa alternatif yang harus dipilih, salah satu yang terbaik, dan ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Nah, jadi ini ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama temannya, itu sudah betul. Sementara menurut Lerner et al. Dalam bukunya di tahun 2015, bahwa teori dasar dari pengambilan keputusan berkisar pada pengambilan 7 langkah pemecahan apabila seseorang mengalami masalah. Jadi 7 langkah pemecahan dalam jika kita mengalami sebuah masalah itu disusun atau diatur sedemikian rupa. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Sekalipun tidak setiap masalah harus melalui 7 proses ini, tapi ada baiknya memang ketika kalian sedang mengalami suatu permasalahan, identifikasi dulu masalahnya. Ya. Jadi kita harus tahu ini masalah utamanya apa. Jadi sebelum mencapai evaluasi akhir yang harus kita pahami dulu, yaitu ini kita permasalahannya itu di mana. Setelah itu kumpulkan informasi yang kemudian berhubungan dengan masalah tersebut, ya. Jadi informasi yang berhubungan dengan masalah itu yang harus dikumpulkan. Dari informasi itu kita identifikasi alternatif apa yang kiranya bisa kita ambil untuk mencapai tujuan yang itu. Kemudian langkah yang keempat, evaluasi alternatifnya. Evaluasi dalam artian betul tidak alternatif itu sesuai dengan masalah yang ada. Kemudian langkah yang kelima, pemilihan solusi. Ingat, alternatif tentu harus menghasilkan sebuah solusi. Karena apa? Solusi itu yang nantinya akan menjadi evaluasi akhir. Ya. Langkah keenam, implementasi. Tahu implementasi? Tahu pasti. Dan yang ketujuh, evaluasi akhir. Evaluasi akhir ini kita lihat apakah hubungan dari identifikasi masalah ini langsung bisa menjawab evaluasi akhir tersebut. Jadi ini 7 permasalahannya ya. Dan lebih supaya kita bisa lebih berpikir jauh, saya kasih sebuah contoh. Jadi ada sebuah toko roti, Lezat Bakery namanya, ya, yang mengalami penurunan omset sebesar 20% selama 3 bulan berturut-turut. Jadi toko roti ini dia pusing. Pusingnya kenapa? Dalam waktu 3 bulan berturut-turut omsetnya itu selalu menurun. Makanya dia harus memikirkan bagaimana supaya omsetnya ini bisa kembali. Karena untuk menutupi 3 bulan ini atau menutupi kekurangan yang 20% ini, makanya dia lakukan pengambilan keputusan bisnis menggunakan 7 langkah yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama, pihak owner atau pemilik dari Lezat Bakery mengidentifikasi keputusan yang harus dibuat. Apa yang harus dilakukan? Tentukan secara jelas apa masalah utamanya. Kalau di sini sudah disebutkan bahwa yang menjadi permasalahan adalah penurunan omset, tentu ya, yang menjadi masalah adalah mengapa penjualan roti turun drastis dan apa langkah terbaik untuk mengembalikannya ke target awal. Jadi ini yang mau kita temukan solusinya. Atau keputusan apa yang harus diambil sebagai keputusan akhir yang harus dilakukan Lezat Bakery supaya omsetnya ini kembali seperti semula. Nah, setelah meramu masalah utama, yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan. Salah satu cara mengumpulkan informasi yang relevan itu adalah
kumpulkan fakta dan data pendukung sebelum mengambil tindakan. Artinya, jangan tiba-tiba langsung. Ya, kita telaah dulu kira-kira kalau omsetnya menurun itu permasalahannya itu apakah karena kurangnya pembeli atau kualitas roti yang makin menurun selama 3 bulan itu. Nah, selanjutnya data internal ya. Jadi data pendukung yang dimaksud adalah yang pertama data internal yang menunjukkan biaya bahan baku meningkat dan ulasan pelanggan di aplikasi pengantaran makanan menunjukkan keluhan bahwa roti sering diterima dalam keadaan dingin dan keras. Enak tidak makan roti kalau dingin dan keras? Yang paling enak kan kalau kita makan roti itu pada saat dia fresh from the oven. Jangan panas-panas. Kemudian data eksternalnya menunjukkan munculnya pesaing baru. Jadi selain karena review dari pelanggan melalui toko-toko atau aplikasi online itu yang mengatakan bahwa keadaan roti yang diterima dingin dan keras. Nah, untuk data eksternalnya yang menunjukkan munculnya pesaing baru atau ada toko roti baru yang ternyata ya namanya roti. Roti itu kan kalau tidak rasanya coklat, rasanya keju. Kalau kita tidak bervariasi di situ maka pesaingnya pasti akan lebih bisa mendahului apa yang kita punya. Munculnya pesaing baru yang menjual roti dengan harga yang lebih murah serta menyediakan tempat nongkrong yang nyaman. Nah, ini juga yang menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi di toko-toko bakery karena kenapa? Mereka membuka sebuah toko hanya khusus untuk menjual roti saja. Sementara pesaing yang lain itu sudah memikirkan hal-hal yang lain. Misal, kalau jual roti biasanya pasangannya kopi. Nah, orang lebih cenderung menikmati roti itu dengan kopi. Dan tentu menikmatinya itu lebih enak lagi kalau langsung di tempat. Makanya dia buka tempat nongkrong yang nyaman. Sementara toko roti Lesat Bakery hanya menyediakan toko dengan roti saja, tanpa tempat nongkrong, tanpa produk yang lain. Sehingga ini terjadi penurunan omset karena adanya pesaing. Kemudian kita lanjut. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi berbagai alternatif solusi. Jadi setelah diidentifikasi permasalahannya seperti apa, mengumpulkan data-data, ternyata hasil omset turun itu dikarenakan pelanggan mengeluh rotinya masih roti yang diterima itu sudah keras dan dingin dan ada pesaing baru. Yang ketiga, buat beberapa kemungkinan jalan keluar. Jadi kita mulai merancang, kira-kira kalau permasalahannya itu yang dua data internal dengan data eksternalnya itu apa yang harus kita lakukan? Ada 3 ya. Ada 3 plan atau alternatif yang bisa dipakai dari toko roti Lesat tersebut. Yang pertama, menurunkan harga jual roti untuk menyaingi kompetitor. Artinya, kalau roti toko sebelah menjual harga 6.000, kita kurangi 1.000-nya. Kita coba jual harga 5.000. Kalau dari harga 5.000 itu pun ternyata pelanggan masih memilih untuk pergi ke kompetitor, maka kita harus evaluasi lagi harga yang tepat. Tapi tentu harga harus mengikuti kualitas yang kita jual ya. Alternatif B, mengganti kemasan menjadi kotak. Pernah lihat atau pernah membandingkan roti dengan bungkusan yang tanpa brand atau tanpa gambaran-gambaran menarik dengan roti yang dikemas menggunakan kotak yang eksklusif? Tentu kan kita lebih cenderung membeli roti tersebut. Kemudian alternatif yang ketiga, merombak area toko menjadi kafe yang nyaman untuk menarik konsumen datang langsung. Ini memang membutuhkan biaya hasil renovasi, tapi akan memperlihatkan omsetnya yang lebih tinggi lagi. Nah, lanjut ke langkah yang keempat yang harus dilakukan adalah pertimbangkan bukti-bukti yang ada. Ya, jadi kita pertimbangkan evaluasi kelayakan dan dampak dari setiap opsi. Dari alternatif A, beresiko merusak margin keuntungan karena harga bahan baku sedang naik. Ekonomi sekarang memang sedang merosot. Makanya kalau kita mau mempertimbangkan harga jual diturunkan dari harga asli untuk bisa menyaingi kompetitor, tentu marginnya akan sedikit melengsar. Ya. Kemudian alternatif B, menyelesaikan masalah langsung dari keluhan pelanggan dan menjangkau pasar daring yang lebih luas. Kalau kita kemas yang tadinya menggunakan plastik, kemudian menggunakan kotak, itu akan lebih terjamin kualitas di dalamnya. Dan yang terakhir, membutuhkan biaya renovasi yang sangat besar, memakan waktu lebih lama. Ini juga ya, artinya dalam waktu 3 bulan karena omset kita itu sudah menurun, tapi karena kita memiliki kesimpulan atau memiliki perencanaan, kita rombak saja sekalian atau kita renovasi sehingga toko roti ini tidak sekedar menjual roti saja, tapi juga bisa orang pakai nongkrong. Nah, boleh renovasi, tapi ya itu
permasalahannya lemah. Langkah yang kelima, pilih di antara alternatif yang tersedia. Itu kan tadi sudah dijabarkannya pilihan-pilihannya. Jadi ada beberapa opsi dengan resiko dan manfaat yang terbaik. Sehingga Lesat Bakery memutuskan untuk mengambil alternatif B, berinvestasi pada kemasan kedap udara dan mengembangkan sistem pesan antar sendiri karena memberikan solusi langsung pada keluhan utama konsumen tanpa perlu biaya renovasi masif. Jadi artinya toko Lesat Bakery ini tidak terlalu memikirkan tempat nongkrong. Intinya karena di sini Lesat Bakery dia lebih memfokuskan bagaimana pelanggan itu bisa menikmati rotinya itu. Ya. Langkah yang keenam, mengambil tindakan. Implementasikan keputusan ke dalam rencana kerja yang terukur. Tim manajemen mulai memesan kemasan baru, kemudian melebihkan kurir pengiriman, dan memperbaharui menu di aplikasi pengantaran online dengan fitur garansi hangat sampai tujuan. Dan langkah yang terakhir, tinjau hasil. Kalau alternatif B ini sudah dijalankan, kita meninjau ya. Kita tinjau apakah memang alternatif B ini adalah hasil yang terbaik di antara alternatif A dengan alternatif C yang tadi sudah disebutkan. Jadi evaluasi apakah keputusan berhasil dan lakukan penyesuaian jika diperlukan ya. Setelah 1 bulan berjalan, toko roti memantau ulasan konsumen dan angka penjualan. Jika penjualan naik kembali dan ulasan membaik, keputusan dianggap berhasil. Jika tidak, strategi perlu ditinjau ulang. Jadi hasil tinjauan di langkah ketujuh ini tergantung dari bagaimana pelanggan mereview perubahan dari kemasan tersebut dan penggunaan ini. Fitur garansi hangat sampai tujuan. Karena orang kan tentu lebih bisa melihat apakah si penjual ini betul-betul memiliki perubahan di bisnisnya. Jadi ini 7 langkah yang bisa kita pikirkan bagaimana cara mengambil keputusan. Oke. Selanjutnya, para ahli dalam teori pengambilan keputusan telah berasumsi mengembangkan berbagai konsep ilmiah yang diharapkan dapat membantu para manajer meningkatkan kemahiran mereka mengambil keputusan. Jadi ada salah satu teori yang dikembangkan, ya, salah satu teori yang dikembangkan menurut Sari di tahun 2018, yaitu jadi ada 2. Ada istilah keputusan terprogram dan ada keputusan tidak terprogram. Nah, keputusan terprogram itu seperti apa? Keputusan yang rutin diambil dalam menyelesaikan permasalahan yang pada umumnya sudah lumrah terjadi dalam suatu organisasi. Artinya, keputusan itu sudah sangat sering tidak ada perubahan dari keputusan tersebut. Contohnya, staf akuntansi melakukan pemotongan gaji karyawan yang mangkir berdasarkan aturan disiplin kerja yang sudah ditetapkan perusahaan. Jadi, kalau ada karyawan yang liburnya melebihi libur yang seharusnya, staf akuntansi hanya perlu langsung memotong gaji sesuai dengan apa yang diterapkan perusahaannya. Jadi itu tidak akan berubah. Intinya kalau ada yang mangkir, stafnya langsung gajinya itu langsung dipotong saja. Itu terprogram. Nah, lalu seperti apa bentuk dari keputusan yang tidak terprogram? Untuk keputusan yang tidak terprogram, dominan memecahkan masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak bersifat repetitif atau berulang, tidak terukur dan sulit dikenali bentuk dan dampaknya. Ya. Jadi contoh kasusnya, krisis kebocoran data. Pernah dengar kebocoran data? Pernah. Kebocoran data itu kalau tidak tiba-tiba langsung dihandle, maka dampaknya bisa luas. Ya. Jadi peretasan sistem perusahaan yang menyebabkan bocornya data jualan pelanggan. Seorang direksi harus segera memutuskan langkah penanganan krisis. Apakah harus membayar tebusan, melibatkan pihak kepolisian, atau melakukan investigasi forensik independen. Jadi terprogram itu ya seperti ini. Apa saja atau hal-hal apa saja yang harus segera dilakukan ketika kita menemukan suatu permasalahan. Tidak seperti yang terprogram, yang terprogram tadi itu memang dilakukan sudah sangat sering. Perbedaannya di sini. Jadi kalau kita mau melihat perbedaan bagaimana keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram itu ada di bagian jenis permasalahan dan prosedur. Untuk keputusan terprogram, jenis permasalahannya itu sering repetitif, rutin, adanya kepastian dalam hubungan sebab akibat. Sementara untuk keputusan tidak terprogram, baru ya, atau keputusannya itu
baru dilakukan atau baru diambil ketika permasalahannya itu ada. Sementara untuk keputusan tidak terprogram, intinya masalahnya itu jawabannya ini. Ya, tidak terstruktur, ada ketidakpastian mengenali hubungan sebab akibat. Untuk prosedurnya sendiri dari keputusan terprogram tergantung bagaimana kebijakan peraturan dan prosedur yang pasti. Jadi kalau keputusan terprogram itu bergantung ini ya, peraturan-peraturan yang ada di perusahaan organ atau di organisasi itu. Jadi kita juga tidak bisa serta-merta membuat sebuah keputusan kalau tidak ada acuan dasar yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Sementara untuk keputusan tidak terprogram memerlukan kreativitas, intuisi, toleransi terhadap ambiguitas, dan pemecahan masalah kreatif. Nah, kalau keputusan tidak terprogram sendiri, ini ada di CCP, bagaimana kita bisa mengambil keputusan secara intuisi atau secara cepat menggunakan logika. Kita lanjutkan, karena tadi tujuan pembelajarannya kita ada 2. Kita selesaikan yang pertama, sekarang kita masuk ke bagian materi yang kedua, perilaku pengambilan keputusan. Bagaimana bentuk perilaku? Kalau kita berbicara mengenai perilaku, artinya ada orangnya atau ada objek yang menjadi ini, model, yang menjadi model ya. Jadi perilaku pengambilan keputusan itu terdiri dari model proses dari pengambilan keputusan itu, model perilaku pengambilan keputusannya, dan ada ini, model deskriptif dan model perspektif. Tapi yang kita bahas ini, kita bahas dulu yang pertama ini. Nah, model perilaku pengambilan keputusan. Nah, yang pertama ada disebut model ekonomi, ya. Jadi untuk model ekonomi sendiri, menurut para ahli ekonomi klasik, di mana keputusan itu rasional atau di mana keputusan orang itu rasional, yaitu berusaha mendapatkan keuntungan marginal sama dengan biaya marginal atau untuk memperoleh keuntungan maksimum. Jadi orang yang punya pemikiran model ekonomi itu selalu memikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan yang semakin banyak. Yang kedua, model manusia administrasi. Ya. Model manusia administrasi di mana lebih berprinsip orang tidak menginginkan maksimalisasi tetapi cukup keuntungan yang memuaskan. Jadi kalau orang yang berpikir tentang administrasi, kalau kita berbisnis, dia tidak akan berpikir bahwa bisnis saya ini harus maksimal, tetapi cukup bahwa dalam satu hari ketika saya melakukan penjualan itu ada pendapatan yang saya dapatkan. Itu model manusia administrasi. Nah, model manusia mobisentrik. Mobisentrik itu dijelaskan oleh Jennings, ya, di mana perubahan merupakan nilai utama sehingga orang harus selalu bergerak bebas mengambil keputusan. Nah, model manusia mobisentrik ini lebih bebas dalam artian apapun yang dia kerjakan, apapun permasalahan yang dia hadapi, dia tidak terintimidasi dengan hal-hal apapun, atau dia bisa langsung mengambil keputusan sesuai dengan situasi yang dia hadapi. Yang keempat, model manusia organisasi. Jadi ada model manusia administrasi, ada model manusia organisasi. Kalau untuk model manusia organisasi, model ini lebih mengedepankan sifat setia dan penuh kerjasama dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, model perilaku, model pengusaha baru. Menekankan pada sifat kompetitif yang mengatakan bahwa bisnis saya harus selalu lebih di atas dari bisnis pesaing. Nah, dia selalu memikirkan bagaimana supaya bisnis orang lain itu tidak dilirik sama pelanggan, tapi bisnis saya yang harus dilirik, sehingga ya mengedepankan omset juga pastinya. Dan yang terakhir, model sosial yang dijabarkan oleh Fruit Wemblon, di mana menurutnya orang sering tidak rasional dalam mengambil keputusan, diliputi perasaan emosi dan situasi di bawah sadar. Jadi ini 6 model perilaku pengambilan keputusan. Di antara ke-6 ini, ada yang bisa memberikan contoh? Model salah satunya, misal model ekonomika, manusia administrasi kah, mobisentrik, atau terserah di antara ke-6 ini. Kita supaya kita bisa lebih terpantau atau terarah ya pikirannya. Ada yang bisa menjelaskan? Atau yang paling dasar saja bentuk model perilaku ekonomi? Ada yang bisa? Oke, silahkan Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab bentuk contoh model perilaku pengambilan keputusan
keputusan model ekonomi. Iya. Contohnya ketika seseorang ingin membeli kendaraan untuk operasional, pilihannya ada dua. Yang pertama motor, yang kedua itu ada mobil bekas. Pilihan yang pertama motor, harganya memang lebih rendah, tetapi fungsionalnya lebih kecil. Ya. Oke. Untuk pilihan kedua mobil bekas, harganya lebih tinggi dibanding dengan motor, tapi fungsionalnya lebih besar karena terlindungi dari hujan dan muat banyak orang. Oke, itu salah satu ya. Jadi kalau kita berpikir menggunakan atau mengambil keputusan menggunakan model perilaku manusia ekonomi, tentu yang kita perhitungkan adalah efisiensi atau fungsional dari barang yang akan kita beli. Nah, seperti tadi yang disebutkan, seseorang mau membeli sebuah kendaraan untuk operasionalnya. Ada dua pilihan ya tadi. Nah, pilihan yang pertama motor, kalau tidak salah ya motor dengan apakah membeli motor atau membeli mobil, tapi mobilnya dalam kategori bekas. Kalau dia membeli motor, fungsional motor itu kan terbatas. Sementara kalau untuk dipakai atau motor tersebut mau digunakan untuk bisnis, tentu kan terasa kurang kalau kita harus membeli motor. Karena ya efisiensi penggunaannya ya yang terbatas. Dibandingkan kalau kita sekalian membeli mobil saja, sekalipun harus mengeluarkan budget yang sedikit lebih mahal dibandingkan motor, dan kategorinya tadi mobil apa? Mobil bekas. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita membeli mobil bekas, tapi ya itu fungsionalnya. Kalau kita membeli mobil, fungsionalnya lebih banyak. Kita bisa menambahkan barang-barang, kita bisa terlindung dari panas dan hujan, terik matahari. Nah, jadi itu ya. Jadi yang paling mendasar memang adalah model ekonomi, karena di sini yang digaris bawahi manusia-manusia yang memiliki pemikiran model ekonomi adalah dia selalu memikirkan bagaimana supaya bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Jadi kalau dibandingkan dengan model sosial dengan model ekonomi, kalian mau berada di model yang mana? Atau di antara keenam pilihan model perilaku ini, kalian mau mencoba menjadi manusia model apa? Model apa? Ekonomi. Selalu menguntungkan, selalu membahas keuntungan. Oke, tidak apa-apa, karena memang kita manusia. Itu lumrahnya manusia. Lumrahnya manusia itu memang selalu harus bagaimana kita bisa mempergunakan keuntungan itu semaksimal mungkin, ya, atau bisa mendapatkan keuntungan itu dengan maksimal dibandingkan dengan model sosial ya. Sebenarnya model sosial pun tidak masalah, selama jangan diliputi emosi. Nah, seperti itu. Oke? Jadi cukup ya. Terima kasih untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, dan semoga di pertemuan berikutnya nanti juga kita bisa lebih membahas lagi lebih dalam ya bagaimana bentuk-bentuk pengambilan keputusan itu. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi. Kita tutup kelas hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran pada mata kuliah pengambilan keputusan bisnis pada program studi Bisnis Digital Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadu Keleng. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemendikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Wilayah 9, serta seluruh tim sertifikasi dosen 2026. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadu Keleng Sengkang, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dan mahasiswa. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.